di mana kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk beramal hasanah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya manusia itu diminta darinya untuk bagi setiap ruas tubuh yang Allah berikan kepada dirinya itu digunakan untuk sedekah atau beramal hasanah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kenikmatan tersebut tetap ada pada dirinya, tidak hilang, tidak sirna, karena ia gunakan untuk berbuat baik, yang tak lain tujuannya adalah bersyukur atas kenikmatan ruas tubuh yang Allah berikan pada dirinya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang macam-macam sedekah. Sedekah tidak harus dengan harta, akan tetapi sedekah bisa juga dengan yang lainnya. Bahkan senyum pun di wajah saudara itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari ini pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya ada mereka sahabat Nabi dari golongan fuqara wal masakin, jadi orang-orang yang miskin, mendatangi Nabi Muhammad SAW seraya mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Orang-orang miskin ini datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini orang-orang ad-duthur, orang yang punya kelebihan harta. Mereka ini bisa mendapatkan pahala yang berlimpah." Kemudian para fakir miskin ini berkata, "Yusalluna kama nusalli." Mereka itu sholat sebagaimana kita juga sholat. "Wa yasumuna kama nasum." Dan mereka berpuasa sebagaimana kita ini juga berpuasa. "Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, ini fakir miskin tidak bisa melakukan yang terakhir. Jadi mereka mendatangi Rasulullah, saya berkata, "Ya Rasulullah, ahlud duthur, orang-orang yang punya kelebihan harta atau orang kaya lah. Mereka itu bisa banyak beramal soleh, tidak seperti kita. Mereka bisa mengalahkan kita." Maksud mereka fakir miskin seperti itu. Kenapa bisa mengalahkan kita? Karena kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Akan tetapi dengan harta yang lebih di mereka, mereka bisa gunakan harta itu untuk bersedekah. Sedangkan yang seperti ini mereka, para fakir miskin tidak bisa melakukannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka para fakir miskin, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Padahal Nabi Muhammad tahu yang namanya fakir miskin itu ya mereka nggak punya kelebihan harta. Mereka datang kepada Nabi Muhammad berkata apa? Mereka ini orang-orang kaya, punya kelebihan harta, dan dengan kelebihan hartanya mereka bisa bersedekah. Tapi Nabi Muhammad menjawab apa? Bukankah Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu untuk kalian sedekahkan? Berarti di sini bukan harta. Karena kalau harta mereka fakir miskin tidak punya. Mereka nggak punya kelebihan harta. Buat diri mereka saja mereka nggak cukup, nggak mampu. Maka Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud oleh ucapan Rasul SAW. Bukankah telah dijadikan untuk kalian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang untuk kalian sedekahkan? Apa itu ya Rasulullah? Dijelaskan oleh Rasul SAW, "Inna bikulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya dalam setiap tasbih itu adalah shadaqah. Maksudnya apa? Pahalanya orang yang bertasbih, ganjaran bagi orang yang bertasbih itu seperti orang yang bersedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir yang kau ucapkan Allahu Akbar itu adalah juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid yang kau ucapkan Alhamdulillah itu juga bagian daripada sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah,
wa amrun bil ma'rufi sadaqah, tahlil kalimat la ilaha illallah yang kau ucapkan bagian daripada sedekah. Amar ma'ruf, mengajak, memerintahkan kepada kebaikan, itu bagian dari sedekah. Wa nahyun anil munkar, dan mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar, itu juga bagian dari sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulnya seorang wanita dengan lelaki yang muhrim, itu suami istri, itu juga bagian daripada sedekah. Maka para sahabat ketika mendengar yang terakhir ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Apakah jikalau salah seorang daripada kita itu mendatangi istrinya, mendatangi wanita yang halal bagi dia itu istrinya, kemudian menggaulinya, apakah di situ ada pahala? Maka dijawab oleh Rasulullah, Nabi Muhammad ngasih kebalikannya. Bagaimana pendapat kalian kalau ada seseorang yang mendatangi wanita yang bukan muhrimnya kemudian menggaulinya? Dosa atau tidak? Haram atau tidak? Kata Nabi Muhammad, begitu juga dengan kalau yang halal. Kalau yang bukan muhrimnya saja kalian melakukan sesuatu, itu bisa masuk dalam kategori zina dan haram. Begitu juga kalau kalian mendatangi yang halal, bergaul dengan yang halal, maka itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita kalau sedekah itu tidak harus dengan harta. Ada sedekah yang lain, perkara-perkara yang lain yang kalau kita lakukan itu bisa mendapatkan pahala seperti orang yang sedekah. Tapi bukan berarti kalau orang punya kelebihan harta kemudian cukup dengan ini, tidak. Punya kelebihan harta juga keluarkan sedekah dari hartanya. Karena sedekah dengan harta itu juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa asalkan dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sedekah itu macamnya banyak. Sebagaimana rezeki. Rezeki kalau kita pahami hanya sekedar dengan harta, berarti kita mempersempit kalimat rezeki. Karena rezeki bukan hanya harta. Rezeki ada berupa kesehatan yang terkadang lebih mahal daripada harta. Kita dikasih, misalnya hari ini dikasih harta sama Allah berlimpah, tapi dikasih sakit, apa nikmatnya? Jadi kesehatan itu juga termasuk rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi rezeki dengan apa? Istri yang salehah, istri yang muti'ah, taat. Ada lagi rezeki apa? Anak-anak yang soleh, solehah. Jadi rezeki itu banyak, tidak hanya terkotak atau hanya dimaksud dengan harta. Jadi rezeki itu adalah banyak. Begitu juga dengan bersyukur, kemudian bersedekah. Sedekah itu juga bukan hanya dengan harta, namun dengan perkara-perkara yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu juga bisa mendapatkan amalan sedekah atau pahalanya sedekah. Pada kesempatan yang lalu itu juga sudah bahas, Nabi Muhammad jelaskan seseorang yang membantu orang lain naik ke atas tunggangannya, itu sudah bagian dari sedekah. Atau ada orang lain naik ke tunggangannya tapi nggak mampu ngangkat barangnya, kemudian engkau membantu mengangkatkan barangnya ke atas tunggangannya, maka itu bagian dari sedekah. Engkau menyatukan dua orang yang sedang bertikai, itu juga bagian daripada sedekah. Jadi sedekah ini macam-macamnya banyak. Nah, ini bedanya fakir miskin di zamannya Nabi Muhammad sama fakir miskin di zaman kita. Fakir miskin kalau di zaman kita mungkin orang yang miskin datang butuh bantuan. Tapi mereka fuqara wal masakin ini di zamannya Rasulullah SAW, mereka mendatangi Nabi Muhammad bukan minta uang. Mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk apa? Mengeluh. Dan mereka mengeluhnya ini bukan karena mengeluh kemiskinan mereka, tidak. Mereka nerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Mereka datang kepada Rasulullah SAW ingin cari solusi, bukan daripada kesempitan hidupnya. Tapi mereka berkata, ya Rasulullah, ini orang-orang yang kaya bisa ngalahkan kita. Jadi datang kepada Nabi Muhammad tanya bagaimana caranya supaya mereka itu tidak dikalahkan oleh orang-orang kaya dalam hal beribadah. Karena mereka berpikir, orang kaya ini sholat, kita juga sholat. Orang kaya ini puasa, kita juga puasa.
Setiap amal yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita, kami fakir miskin melakukannya, mereka orang-orang kaya juga melakukannya. Tapi mereka masih bisa mengalahkan kita dengan apa? Mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sedangkan kami nggak bisa. Mereka yatasaddaq bifudhuli amwalihim. Mereka bisa haji, kami nggak bisa. Mereka bisa umrah, kami nggak bisa. Dan masih banyak amal-amal yang mereka bisa lakukan dengan hartanya, sedangkan itu kami nggak bisa. Jadi mereka datangi Nabi Muhammad SAW untuk mengeluh, ini bagaimana caranya supaya kita ini tidak dikalahkan sama orang-orang kaya. Nggak mungkin Allah itu menciptakan makhluknya, kemudian yang ini diciptakan bisa golongan yang ini bisa ngalahkan yang ini. Pasti ada solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Datang mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar ucapan para fakir miskin ini, Rasulullah berkata kepada mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum, bukankah telah sama Allah telah diberikan, dibuatkan untuk kalian ma tasaddaqun, untuk kalian bisa bersedekah. Berarti ada solusi sekarang. Oh, kalau orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, Nabi Muhammad bersabda kepada kita, qad ja'alallahu, telah diberikan kepada kalian, telah diciptakan untuk kalian, telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kalian supaya bisa bersedekah. Berarti ada solusi. Apa itu ya Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan yang kalau dikerjakan pahalanya sebagaimana pahala sedekah. Jadi mereka para fakir miskin ini datang bukan karena iri, bukan karena nggak terima. Terus datang ke Nabi bilang, saya ini tidak bisa seperti orang kaya, mending jadikan saya kaya biar saya jadi orang yang bisa bersedekah seperti mereka. Enggak. Mereka sama sekali tidak menuntut keadaan. Mereka menerima dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan miskin ya alhamdulillah, dijadikan kaya juga alhamdulillah. Apalagi Nabi Muhammad SAW, beliau menolak hidup yang seperti hidupnya orang kaya, ditolak sama Nabi Muhammad. Beliau lebih milih hidup sederhana. Jadi para fuqara wal masakin itu merasa bahagia luar biasa ya ketika hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena pemimpin mereka bukan orang yang terus kaya raya bergelimang harta, tidak. Nabi lebih memilih hidup yang sederhana. Nah, mereka kemudian mendatangi Nabi Muhammad bukan karena iri, bukan karena tidak terima atas yang Allah berikan kepada mereka, tapi cari solusi bagaimana bisa punya amalan seperti orang-orang lain yang punya kelebihan harta. Bagaimana bisa bersedekah, bagaimana supaya mereka tidak disalib, tidak didahului dalam beramal oleh orang-orang yang memiliki harta lebih. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah telah diberikan kepada kalian, diciptakan untuk kalian, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kalian, sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk bersedekah. Maka di sini kita harus tahu bahwasanya sedekah tidak harus dengan harta. Namun Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan jalan keluar untuk mendapatkan pahalanya sedekah dari amal-amal soleh yang pahalanya, ganjarannya seperti orang yang bersedekah. Nabi kemudian bersabda, inna, sesungguhnya bikulli tasbihatin, dalam setiap tasbih kalimat subhanallah, sadaqah, ay ajran ka ajri sadaqah, yaitu pahalanya seperti pahalanya orang yang bersedekah. Kalimat takbir dibaca seperti pahalanya orang sedekah. Kemudian kalimat tahmid, kalimat tahlil, amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, ini semua kalau dilakukan oleh seseorang pahalanya seperti pahala bersedekah. Apalagi kalau kita baca semua. Ini al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang disebut dengan baqiyatus shalihah. Kalau kita baca satu, ya pahalanya seperti orang yang sedekah. Subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Allahu akbar, sedekah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedekah. Hanya dengan bacaan itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bacaan kita itu seperti orang yang sedang bersedekah. Jadi pahalanya sedekah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau baca satu. Kalau kita baca semua baqiyatus shalihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, satu kali kita dapat seperti orang yang sedekah 4 kali.
Lalu baca 10 kali, 40 kali, baca 100 kali, 400 kali, dan terus berkelipatan. Jadi ada amal-amal soleh yang pahalanya seperti orang yang bersedekah. Keluar dari rumah dan jalan ke masjid, 1 langkah dapat 1 kebaikan. Kaki kirinya melangkah menghapus 1 keburukan, kaki kanannya melangkah tercatat baginya 1 kebaikan. Padahal langkah kaki, tapi langkah kakinya dijadikan amal soleh. Kalau kita ngelangkah 100 kali berarti ada amal baik 100 kali yang dicatat sama Allah untuk diri kita. Padahal dalam sehari, andai kata kita nggak jalan ke masjid untuk sholat jamaah, belum tentu kita bisa berbuat baik sebanyak 100 kali. Belum tentu kita bisa beramal soleh sebanyak 100 kali. Tapi jalan tadi ke masjid untuk melaksanakan sholat, setiap langkahnya mendatangkan 1 kebaikan. 100 langkah, ya kau dianggap hari itu berbuat 100 kali kebaikan, amal hasanah. Kalau 500 langkah, ya berarti 500 hasanah yang Allah berikan kepada dirimu. Jadi ada amalan-amalan yang pahalanya Allah berikan dengan amalan tersebut. Seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi munkar, itu pahalanya seperti pahala seseorang yang bersedekah. Wa ruwiya anna Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh bahwasanya Ummu Hani binti Abi Thalib, jadi saudara wanitanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, alimni syai'an aqulahu wa ana jalisah." Ajarkan kepadaku sesuatu ya Rasulullah yang bisa aku ucapkan, yang bisa aku baca ketika aku duduk. Jadi Ummu Hani nggak mau duduknya itu nggak dapat pahala, nggak mau duduknya itu hanya buang-buang waktu. Ajarkan aku sebuah amalan ya Rasulullah yang kalau saya sedang duduk bisa saya amalkan. Maka diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, sabbihillah mi'ata tasbih. Sabbihillah mi'ata tasbihah fa innaha ta'dilu mi'ata ragabah. Kalau kau duduk, bacalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 tasbih. Pahalanya seperti engkau memerdekakan 100 budak. Padahal merdekakan 1 budak aja pahalanya luar biasa. Dan tidak semua orang bisa punya budak. Kalau zaman dulu orang bisa beli budak itu kayak di zaman sekarang orang bisa beli mobil. Jadi harganya mahal, beli budak, beli manusia, hamba sahaya. Apalagi memerdekakan, biasanya kalau memerdekakan atau mensedekahkan sesuatu yang mahal itu butuh hati yang kuat, karena manusia itu cenderung cintanya pada dunia kan luar biasa. Jadi nggak semua orang walaupun dia bisa beli budak, bisa memerdekakan budak. Terkadang ada orang punya budak 10, tapi untuk memerdekakannya susah, karena apa? Akan kehilangan harta yang besar. Belum lagi kalau yang punya laki, budaknya yang dia punya budak wanita, budak wanitanya cantik, lebih lagi berat. Nah, memerdekakan budak itu susah, tetapi pahalanya besar. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau kau duduk bertasbihlah kepada Allah sebanyak 100 tasbih, maka ganjaran yang Allah akan berikan kepada dirimu seperti engkau memerdekakan 100 budak. Jadi di sini ada ganjaran yang Allah berikan seperti orang yang memerdekakan 100 budak. Tapi bukan berarti terus kalau punya harta nggak bersedekah, lebih baik saya sedekah dengan bacaan saja. Tidak. Di sini kalau kau tidak mampu maka ada gantinya. Dan kalau kau sedang tidak duduk dan tidak ada kerjaannya, bacalah bacaan ini supaya engkau mendapatkan pahala yang berlimpah tadi. Tapi bukan berarti terus kalau ada orang punya harta dia lebih milih baca bacaan ini aja. Nah, ini pelit, tidak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Padahal kalau dia mengeluarkan hartanya, bertambah hartanya, dan juga dia tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wahmidillah, dan bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata tahmidah, dengan 100 tahmid. Jadi duduk tadi diperintahkan yang pertama subhanallah, tasbih sebanyak berapa? 100 kali. Pahalanya seperti orang yang memerdekakan 100 budak. Kemudian baca juga tahmid, alhamdulillah. Berapa banyak ya Rasulullah? 100 kali. Kata Rasulullah, pahalanya seperti engkau mensedekahkan 100 kuda yang sudah dengan ada tempat duduknya itu untuk berjalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi 100 ekor kuda yang sudah dipakein kulit itu buat tempat duduknya buat perang. Dan 100 ekor kuda itu kau sedekahkan untuk mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beli kuda satu saja kemudian dititipkan untuk orang yang mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala saja butuh biaya mahal. Tapi bagi yang mampu ketika duduk dia baca tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 100 kali ini, maka akan mendapatkan pahala orang yang mensedekahkan 100 ekor kuda yang sudah penuh dengan peralatannya untuk berjalan di jalan Allah atau digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa kabbirillaha mi'ata marrah, wa kabbirillahi mi'ah, dan bertakbirlah kepada Allah 100 takbir, 100 kali bertakbir. Ta'dilu laki mi'ati badanah muqalladah, maka engkau seperti mendapatkan pahala orang yang bersedekah 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta kau dapatkan dan masih disebut sama Nabi apa? Mutaqabbalah, diterima sedekahnya. Ada orang sedekah mengeluarkan 1000 tapi karena riak, karena sombong, karena akhirnya sedekahnya tidak diterima. Ini pahalanya berlimpah. Ada sekian banyak pahala yang Allah siapkan dan pahalanya dan sedekahnya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi bersabda wa hallilillah, dan bertahlillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mi'ata tahlilah, sebanyak 100 tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau apa? Dan perhitungan ini kalau kau baca la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka engkau akan mendapatkan kebaikan yang memenuhi antara langit dan bumi. Dan tidak ada amal manusia pun di hari itu yang naik kepada Allah seperti amalmu, terkecuali ada orang yang membaca atau mengamalkan seperti yang kau amalkan. Jadi seandainya engkau duduk kemudian kau baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali. Kemudian tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Maka pahalanya seperti apa? Seperti orang yang menyedekahkan 100 hamba sahaya, merdekakan 100 hamba sahaya. Sedekah 100 unta, sedekah 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau mendapatkan kebaikan yang memenuhi antara langit dan bumi. Makanya Nabi Muhammad bilang apa? Di hari itu tidak ada amalan yang naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada amalmu, terkecuali ada orang yang melakukan amalan ini sama seperti dirimu. Kalau nggak ada, engkau yang paling top, engkau yang paling banyak amalnya. Berarti sebetulnya kita kalau duduk itu kita bisa beramal yang luar biasa banyaknya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Hani. Dan ini sebetulnya hakikatnya kekayaan. Coba kita bayangkan, ada orang, kita mau bicara orang kaya ya, orang paling kaya lah di Solo sini. Kebetulan orang paling kaya ini orangnya baik. Kalau sudah nggak baik sudah jangan dihitung, karena nggak bisa dibandingkan kaya mana sama kita yang amalkan ini. Kalau dia kaya tapi bakhil, nggak bisa dihitung. Orang yang paling kaya di Solo ini punya uang, kemudian dia sedekah. Kira-kira kalau seandainya mampu bersedekah dengan apa yang disebutkan tadi, ternyata dia masih kalah dengan kita. Yang paling kaya mampu berapa sih sedekah? Sekarang kita hitung hamba sahaya. Hamba sahaya itu manusia. Perdagangan manusia nggak ada di zaman kita sekarang. Cuma coba kita hitung, andai kata ada hamba sahaya, mungkin satu hamba dengan kualitas yang baik ya, dengan kualitas yang baik mungkin harganya kalau kita kuruskan dengan harga mobil, hitunglah 150 juta. 150 juta dikali 10 berapa? 1,5 miliar kali 100 berarti 15 M ya, 15 M. Kemudian tadi kalau baca
tasbih kan seperti sedekah 100 hamba sahaya. Kalau baca tahmid seperti sedekah 100 kuda. Satu kuda harganya berapa? Hitung 50 juta lah. Kali 10 500 juta kali 100 5 miliar. 15 miliar tambah 5 miliar berapa? 2 miliar. Kemudian ketika baca 100 apa? 100 takbir. Pahalanya seperti sedekah 100 ekor unta. Satu ekor unta berapa? Ya, hitung harganya 5 juta. Berarti kalau 100 5M, 25 miliar. Kemudian kalau mengucapkan tahlil la ilaha illallah, maka kebaikannya dicatat sama Allah memenuhi langit dan bumi. Itu nggak usah kita hitung lah. Yang kita hitung tadi yang 3 aja. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Itu 25 miliar. Jadi sekali duduk kita baca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, kemudian Allahu Akbar 100 kali, maka pahalanya seperti kita bersedekah 100 ekor kuda di jalan Allah, 100 ekor unta di jalan Allah, dan 100 budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti seakan kita mengeluarkan 25 miliar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dikatakan sama Rasulullah, kalau kau genapkan dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, engkau dapat kebaikan yang memenuhi langit dan bumi, dan tidak ada amalan yang naik ke Allah di hari tersebut melebihi daripada amalanmu, kecuali ada yang mengamalkan sama seperti dirimu. Kalau ada satu orang yang mengamalkan sama seperti dirimu, plus ditambah dia punya amalan soleh lainnya, berarti dia lebih mulia dari dirimu. Kalau enggak, engkau yang paling besar amalnya. Dan amalan ini mutakabbilah, diterima sama Allah. Jadi sedekah dan sedekahnya diterima. Pahalanya seperti orang yang bersedekah dengan sekian banyak tadi, dan sedekahnya diterima sama Allah Ta'ala. Bayangkan, ada enggak orang kaya yang sehari buang uang 25 miliar? Buang loh. Bukan untuk kerja, bukan diinvestasikan, tapi buang duitnya. Sedekah itu kan berarti diberikan kepada orang lain. Ada nggak orang yang mengeluarkan 25 miliar untuk orang lain sehari? Wadah, saya pernah ketemu orang kaya. Dalam sehari dia pernah bersedekah 25 miliar. Apa yang kau baca tadi tambahin 100, lipatkan 2 kali lipat. Berarti kau sedekah 50 miliar. Ada enggak? Ada, saya pernah ketemu orang kaya sedekah 50 M dalam seharinya. Baca 3 kali. Lipatkan 3 kali. Subhanallah 300, alhamdulillah 300. Allahu Akbar 300, maka seperti 75 miliar kau sedekahkan tadi. Ada enggak yang seperti itu? Padahal itu sangat singkat. Kita duduk sambil duduk niat TV kayak, atau sambil kerja, mikir apa kayak, atau sambil baca apa kayak, kita baca itu bisa. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau kalau mau baca langsung ya, dibaca langsung subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Atau tadi baca 100, ditutup dengan la ilaha illallah 100 kali. Walaupun ada yang sehari sedekah 75 miliar, walaupun ada yang sehari sedekah 100 miliar, 200 miliar, yang terakhir la ilaha illallah, kata Rasulullah apa? Pahalanya seperti engkau mendapatkan kebaikan yang memenuhi langit dan bumi. Sudah nggak ada orang kaya yang punya sesuatu yang memenuhi langit dan bumi, nggak ada. Sudah, kau lebih unggul daripada dirinya. Nah, amalan ini bukan kita buat sombong-sombongan, saya lebih mulia, amal saya lebih banyak, enggak. Tapi di sini menunjukkan betapa banyak amal yang atau kebaikan pahala yang engkau bisa dapatkan dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir itu mahal. Saking Allah itu merintahkan hambanya untuk banyak berzikir, selalu berzikir mas sampai dikasih pahala. Kita itu diperintahkan berzikir sama Allah, manfaatnya kembalinya buat kita. Allah nggak butuh dengan zikir kita. Kita yang dapat manfaat dari zikir. Supaya kita itu mau, kita masih diberikan pahala sama Allah. Jadi ini baiknya Allah luar biasa. Kita diperintahkan sama Allah untuk zikir. Manfaatnya zikirnya untuk kita sendiri, supaya kita mau zikir, disiapkan amal atau disiapkan pahala yang besar. Nih, supaya kau mau berzikir. Jadi saking dermawannya Allah Subhanahu wa taala, semuanya difasilitasi. Yang dapat manfaat zikir ya kita. Kitanya masih dikasih fasilitas sama Allah, kalau kau zikir kau akan mendapatkan pahala yang sekian banyak dan dapat manfaat daripada zikir itu sendiri. Maka jangan sampai kita buang waktu kita, apalagi sudah tahu ini tahu pahalanya seperti ini, jangan sampai kita sia-siakan. Karena kita sudah diberi kesempatan sama Allah, dikasih tahu. Kalau nggak diamalkan, nanti di hari kiamat kita dibangkitkan sama Allah Ta'ala, kita ngelihat saudara kita sedekahnya sekian. Padahal orang nggak punya, orang miskin.
Loh, ini orang sama seperti saya, kok bisa punya sedekah ini, sedekah itu? Oh, ternyata dia ngamalkan apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad. Padahal saya juga tahu, tapi saya nggak ngamalkan. Akhirnya apa? Kita nyesel. Jangan sampai kita dibangkitkan dalam keadaan nyesel. Saat ini kalau kita ada waktu duduk, baca tasbih, baca tahlil, baca takbir, baca zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu semua datangkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita duduk melihat TV, nggak ada manfaatnya. Daripada kita duduk misalnya ngelihat berita, ya sudah nggak dapat apa-apa kecuali informasi di TV. Tapi ketika kita duduk ngelihat berita misalnya atau sedang melakukan apa, barengin dengan zikir tadi, maka kita mendapatkan limpahan daripada pahala yang Allah telah siapkan. Nah, ini manfaat daripada orang yang berzikir. Wa fil hadits, dalam hadis, man kabbara mi'ah, barang siapa yang bertakbir 100 kali, wa sabbaha mi'ah, dan bertasbih 100 kali, wa halala mi'ah, dan bertahlil 100 kali, kana lahu khairan min 'ishri rigab ya'tikuha, maka ia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang memerdekakan 10 hamba sahaya, wa min sab'i badanat, dan seperti orang yang mensedekahkan 7 ekor unta yanharuha, yang disembelih untuk disedekahkan. Jadi itu pahalanya dan keutamaannya yang orang dapatkan ketika membaca Al-Baqiyatus Salihah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi bacanya dengan hati yang hadir, zikirnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, baca dengan hati yang hadir, maka orang-orang seperti itu yang akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu keutamaannya apa? Tasbih, takbir, tahmid, bacaan-bacaan itu luar biasa keutamaannya. Sampai dikatakan oleh Syuraih Al-Abid rahmatullahi taala alaih, qala balagani annahu law qusima thawabu tasbihatin ala jami'i hadzal khalq la asaba kulla wahid minhum khair. Andai kata pahalanya 1 tasbih saja, subhanallah, 1 tasbih saja itu pahalanya dibagikan ke seluruh penduduk bumi ini, maka setiap orang pasti dapat kebaikan dari cipratan pahala 1 tasbih. Belum lagi kalau tasbih yang dibaca banyak. Jadi zikir apa yang kita baca kepada Allah itu datangkan keberkahan. Rumah yang dipakai untuk berzikir, zikir itu macam-macam. Kau bisa berzikir dengan bacaan-bacaan tadi, bisa kau dengan baca Al-Quran. Pokoknya rumah yang kau pakai untuk berzikir, maka rumah itu bercahaya. Cahayanya seperti apa? Seperti bintang di langit. Jadi penduduk langitnya Allah itu melihat rumah-rumah yang di bumi, yang rumahnya orang yang berzikir itu seperti cahaya bintang. Sebagaimana kita penduduk bumi ngelihat bintang di langit di malam hari. Jadi kalau malam kan kita ngelihat langit itu kan besar, tapi kita lihat ada titik-titik yang menyala, itu bintang-bintang. Nah, penduduk langit ketika ngelihat bumi, ngelihat ada bintang-bintang di bawah juga, tapi bintang-bintang yang mereka lihat adalah rumah-rumahnya manusia yang digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manfaatnya. Jangan jadikan rumah kita kubur. Rumah yang seperti kuburan tuh rumah yang nggak pernah dipakai buat ketaatan. Nggak pernah baca tasbih, nggak pernah baca tahlil, nggak pernah ngaji Quran di rumah, nggak pernah sholat di rumah. Jadi rumah cuma dibikin mewah, tapi nggak ada ruh. Ruhnya nggak ada, nggak dipakai buat kebaikan. Amal soleh itu nggak pernah dilakukan di rumah itu. Akhirnya apa? Mau mewahnya seperti apa? Rumahnya sebagai kuburan. Makanya kan kadang kita masuk ke rumahnya orang, rumahnya mewah luar biasa, tapi kita nggak nyaman, nggak betah. Bahkan disuruh nginep situ nggak mau. Padahal kalau mau dilihat kamarnya mungkin lebih baik daripada kamar kita di rumah. Kamar kita di rumah cuma mungkin kasur tipis, nggak ada AC-nya, kipas angin udah bunyi ngik kalau muter. Ini rumahnya orang, kasurnya tebel, bersih, AC-nya dingin, nyaman, tapi kita suruh tidur nggak betah. Duduk di rumah situ juga nggak betah. Kenapa? Padahal rumahnya bagus. Ya bisa jadi karena rumahnya nggak pernah dibaca zikir. Rumahnya kosong daripada ruh. Jadi nggak ada ruhaninya. Tapi terkadang kita masuk rumahnya orang ahlillah, orang yang ahli zikir, orang yang soleh. Kita pergi ke rumahnya orang salihin, rumahnya sederhana,
Atau bisa jadi lebih jelek daripada rumah kita, tapi kita duduk nyamannya luar biasa. Karena apa? Karena kenyamanan. Tidak nyaman itu kan bukan hanya fisik, bukan hanya tergantung dengan mata, tapi tergantung dengan apa? Hati. Ketika masuk dalam rumah, hati kita nyaman. Karena apa? Hati kita mendapatkan sesuatu yang memang klop dengan hati manusia, ada fitrahnya. Rumahnya dipakai untuk zikir, untuk akhirnya hati itu nyaman. Mau rumahnya jelek, kotor atau apapun, jadikan kita betah, duduk enak yang luar biasa. Tapi terkadang ada rumah yang mewah, tapi seperti kuburan, nggak dipakai berzikir, nggak pernah dipakai buat apa. Makanya berkah rumah itu. Makanya dianjurkan kita, kalau kau seandainya bisa, maka lakukan sholat fardu di masjid, kemudian sholat sunnahnya kau lakukan di rumah. Tapi sholat duhur, assalamualaikum. Kalau sekiranya saya kalau sampai rumah nggak mungkin ba'diyah, ya sudah kau ba'diyahnya di masjid. Tapi kalau bisa ba'diyah di rumah, maka kau sholat di rumah, supaya apa? Rumahmu tidak kosong daripada sholat. Kalau 5 waktunya kau sholat di masjid, sunnah-sunnahnya kau habiskan di masjid, tahajud pun kau ke masjid, rumahmu kosong dari sholat. Jadi ada ambil bagian sedikit yang sunnah kau lakukan di masjid. Kemudian ajak anak istrimu duduk bersama untuk bertasbih, bertahlil, bertakbir, baca Quran, tadabbur, tadarus dengan keluarga. Kemudian baca sesuatu yang bermanfaat, bacakan ilmu, atau kalau mampu buka majelis ilmu di rumah. Itu keberkahan-keberkahan yang jadikan rumah itu bercahaya. Dan rumah itu nanti akan bersaksi. Akan bersaksi di hadapan Allah. Tanah yang kau gunakan untuk sujud akan bersaksi di hadapan Allah. Dinding yang kau gunakan untuk bersandar, berzikir kepada Allah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rumahnya menjadi berkah. Orang yang masuk nyaman, orang yang masuk dapatkan tumakninah. Karena apa? Rumah tersebut dipakai untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kadang masuk rumahnya orang kaya tidak nyaman. Karena itu tadi, masuk rumah yang mewah udah nyaman, kadang kamarnya lebih enak. Tapi rumahnya ahlillah, rumahnya dipakai untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bikin nyaman luar biasa. Kalau tidak nyaman, berarti ada apa-apa di hatinya. Kalau tempat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah itu membuat kita nyaman, sudah seharusnya membuat kita nyaman. Kalau sampai kita masuk ke masjid, masjid itu kan tempatnya orang berzikir, tempatnya orang sholat, kita nggak nyaman di masjid, berarti ada penyakit di hati kita. Itu yang harus kita bersihkan. Tapi contoh kadang kita masuk di tempat yang mewah karena nggak dipakai buat zikir, nggak pakai buat apa, ini jadikan kita nggak nyaman, nggak betah. Padahal tempatnya mewah, tapi tempat rumahnya orang yang sederhana, tapi digunakan untuk berzikir, malah kita betah, nyaman. Contoh paling ringan apa? Kadang kita masuk ke masjid, kemudian duduk di situ, lebih nyaman daripada kita duduk di tempat yang mewah. Bahkan di tempat yang mewah kadang kita nggak bisa tidur. Begitu kita masuk masjid, hadir pengajian, baru jalan 5 menit sudah ngantuk, blek tidur. Kadang tidurnya duduk, padahal di rumah disuruh tidur duduk nggak bisa. Itu menunjukkan apa? Kenyamanan yang kita dapat. Orang itu nggak bisa tidur kecuali hatinya nyaman kok. Punya pikiran, punya apa, nggak bisa tidur. Tapi ketika hati sudah nyaman, nah, berarti bukan berarti masjid tempat tidur, tapi itu salah satu bukti adanya tumakninah, kenyamanan di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berzikir. Kalau di rumah mau tidur, kadang minum obat tidur sampai 2, itu pun masih nggak bisa tidur. Pasang AC, wah sudah, usahanya luar biasa mau tidur. Begitu masuk masjid, duduk, hadir majelis 5 menit sudah kepalanya miring. Subhanallah, nggak jatuh. Tidur duduk nggak jatuh, padahal di rumah dia tidur berbaring saja nggak bisa, tapi duduk kepalanya miring dia sudah bisa tidur. Karena apa? Dia dapat tumakninah di situ. Makanya orang yang hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir, sampai dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, fahumul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Jadi semua dapat kebaikan, nggak ada yang berbuat buruk di situ. Semuanya kecipratan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat itu protes, yang datang semuanya nggak mau ngaji ya Arab, sama Allah Subhanahu wa taala dipukul rata. Yang hadir majelis ilmu, majelis zikir, semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu manfaatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya anna Sayyidina Sulaiman alaihi salam kana fi mauqibihi wa tayru tudhilluhu
wal ins wal jin haulahu famarra bi'abidin min bani Israil faqala qad utita malakan aziman. Jadi pernah Nabi Allah Sulaiman itu kan seorang nabi, seorang rasul yang dimuliakan sama Allah, diberikan kekuasaan di muka bumi ini, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas dalam sifat zuhud. Jadi zuhud itu bukan orang yang miskin, tapi zuhud itu orang yang cintanya kepada akhirat melebihi daripada kecintaannya kepada dunia. Dia lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kepentingan dunia. Tidak diukur dengan kaya dan miskinnya. Karena kalau zuhud itu harus miskin, seperti yang digambarkan zaman sekarang. Kalau zuhud pakai baju, pakaiannya compang-camping, banyak tembelannya, kemudian kusut. Ini zuhud ini adalah sifat yang letaknya di hati. Allah itu nggak ngelihat zahirnya manusia, yang dilihat batinnya manusia. Jadi zuhud ini bukan terus pakai pakaian compang-camping atau miskin terus disebut zuhud, tidak. Ada orang yang miskin tapi kecintaannya kepada dunia melebihi daripada kecintaannya kepada akhirat, bukan zuhud. Ada orang kaya tapi cintanya kepada akhirat mendahulukan kehidupan akhirat melebihi kehidupan dunia, mereka orang yang zuhud. Karena kalau zuhud itu harus miskin. Para nabinya Allah semuanya punya sifat zuhud. Rasulnya Allah itu semua punya sifat zuhud. Nabi Sulaiman kayanya luar biasa. Nabi Yusuf kaya, pejabat, jadi gubernur di Mesir. Apa terus mereka nggak zuhud? Kalau definisi daripada zuhud itu harus miskin, berarti para nabi Allah ini kita bisa tuduh mereka tidak zuhud karena mereka orang kaya. Bukan, zuhud ini letaknya di hati. Nah, Nabi Allah Sulaiman ini diberi kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan, sampai diriwayatkan beliau itu duduk di tempat duduknya itu yang jadi payungnya di burung. Jadi burung-burung itu terbang di atasnya melindungi Nabi Allah Yusuf itu dari sengatan matahari. Duduk dengan luar biasa, dan di sekelilingnya ada manusia dan juga ada jin. Beliau penguasa, diberikan sama Allah kekuasaan saat itu. Sampai ada salah seorang abid ahli ibadah dari Bani Israel ngelewatin Nabi Allah Sulaiman, seraya berkata apa? Qad utita malakan aziman. Engkau ini telah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala apa? Kekuasaan yang luar biasa. Engkau jadi raja yang luar biasa. Engkau diberikan kekuasaan sama Allah, yang kerajaan yang luar biasa. Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam? Kata beliau, apa yang diberikan oleh Allah kepadaku ini bisa sirna, bisa hilang, bisa binasa. Beliau menunjukkan kalau di harta ini sebetulnya nggak ada apa-apanya. Jangan kau pandang mulia. Apa yang diberikan oleh Allah bisa sirna karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tasbih yang kita ucapkan yabqa. Jadi zikir yang kita ucapkan, tasbih subhanallah itu gak akan sirna, yabqa. Jadi pahalanya disimpan sama Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu di akhirat nanti. Jadi mana yang lebih mulia, harta apa zikir? Setiap amal sholat, zikir yang kita baca itu akan ada tersimpan sampai nanti kita dibangkitkan. Kecuali kita melakukan amalan-amalan yang menghilangkan amal hasanah kita, ya kita ngilangin sendiri. Tapi kalau tidak, kita nggak melakukan itu, maka itu yabqa, ada buat nanti kita di akhirat. Tapi kekayaan dan kerajaan dan semuanya akan sirna. Nah, di sini Nabi Allah Sulaiman mengajarkan kepada kita, yang kau lihat daripada kekuasaan yang Allah berikan kepadaku, harta yang berlimpah ini kalah sama tasbih. Sama satu tasbih aja subhanallah kalah. Ini nunjukkan zuhudnya beliau, cara pandang beliau. Yang ini semuanya bisa sirna kalau diambil sama Allah. Tapi yang tasbih tadi manfaatnya akan ada selalu bersama dengan kita. Nah, ini yang menjadikan mereka para nabi-nabinya Allah dan para rasul-rasulnya Allah orang yang mulia. Jadi jangan dihitung dengan hartanya, banyak sedikit itu bukan hitungannya. Jadi Allah cinta sama hambanya, bukan berarti kalau Allah cinta sama hambanya tersebut diberikan kekayaan yang berlimpah. Lah orang kafir yang kaya banyak kok. Apa terus mereka dicintai sama Allah? Orang fasik, muslim fasik, ahli maksiat, dosa-dosa besar dia lakukan, yang kaya juga banyak. Di sini menunjukkan bukan berarti kekayaan itu identitas kalau dia itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai sama Allah, misal yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diberikan taufik. Pagi ini manusia itu banyak, ada yang sama Allah nggak dikasih kenikmatan apa? Ngisi waktunya untuk menuntut ilmu. Nah, kalau pagi hari ini kita dilangkahkan kaki kita untuk pergi masuk ke masjid, duduk di masjid, beriktikaf, kemudian menuntut ilmu, ini kan sebuah kebaikan.
Dan seperti ini nggak mungkin diberikan sama Allah kecuali kepada orang-orang yang Allah sayangi. Allah nggak mau hambanya buang waktu sia-sia. Allah mau hambanya itu mendapatkan keberkahan dalam waktunya, bisa beramal soleh, digiring. Kalau bukan karena taufiknya Allah, kita nggak bisa nyampe ke sini. Dan semoga ini juga jawaban atau tanda kalau Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita, karena Allah nggak mau pagi hari ini kita buang waktu kita sia-sia. Tapi jangan nodai. Jangan nodai engkau sudah dicintai sama Allah untuk datang ke majelis ini. Kemudian kau nodai dengan apa? Kau merasa dirimu lebih baik daripada yang lainnya. Yang lain saat itu sedang tidur, nonton TV, buang waktu. Saya alhamdulillah bisa ke masjid, bisa nuntut ilmu. Nah, ketika kau punya perasaan seperti itu, kau menodai apa yang sudah diberikan sama Allah Ta'ala. Akhirnya berubah, yang tadinya kau disayangi karena sombong, kau bisa dimurkai sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya kebaikan yang kau dapatkan tadi hilang. Karena apa? Kau merasa dirimu lebih baik daripada orang lain. Jadi sudah biarkan dirimu dan Allah yang tahu. Tidak perlu kau merasa lebih mulia atau lebih baik daripada yang lainnya. Karena amal soleh ini kan urusannya antara kita dengan Allah. Nggak ada sangkut pautnya manusia. Nggak perlu kita dapat penilaiannya manusia atau apapun dari manusia. Biarkan ini hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Abi Hasan Syadzili, Al Imam Abi Hasan Syadzili, nafa'ana Allah Taala bihi, beliau berkata, in aratta an la yasda' laka qalbun, kalau kau ingin hatimu itu enggak kotor, hatimu itu enggak keras, kau ingin hatimu itu lembut, hatimu itu bersih, wala yalqaka hammun wala karbun, dan engkau ingin dirimu itu tidak tertimpa kesumpekan dan juga tertimpa musibah. Kita itu kan kadang hidup ini datang sedikit-sedikit sumpek, sedikit-sedikit dapat bencana, dapat musibah, kemudian hati kotor, dinasihati enggak mempan. Kalau kau ingin hatimu enggak kotor, enggak kelas, kalau kau ingin engkau tidak tertimpa musibah, kalau kau kepingin dirimu tidak sumpek, walayab kau alaika dzanbun, dan kalau kau ingin dosa-dosa yang ada pada dirimu itu tidak menetap, pergi, hilang, diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala, fa'akthir min qauli al-baqiyat as-salihat, maka perbanyaklah ucapan al-baqiyat as-salihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita sumpah langsung cepat-cepat baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau wala haula wala quwata illa billah. Ini yang ngasih tahu caranya kepada kita ahlillah, Al-Imam Abi Hasan Syadzili, seseorang yang telah mendapatkan jalan yang paling mudah menuju kepada Allah. Mereka yang tahu, ibarat kata kalau kita mau pergi ke Surabaya, ini ada supir yang handal, tahu jalan tikus cepat sampai ke Allah Ta'ala, jauh daripada kecelakaan atau jauh daripada sesuatu yang membahayakan, maka ikutin jalan ini. Mereka sudah merasakan nikmatnya, lezatnya, dan mempannya bacaan ini, supaya hati nggak keras, supaya dosa dihilangkan sama Allah Ta'ala, supaya tidak sumpek dan tidak tertimpa musibah. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, mau nggak kalian aku beritahu amal yang baik, sebaik-baik amal yang bisa kau lakukan, wa azkaha inda malikikum, amalan yang paling suci, paling bersih, paling dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan paling mulia derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, wa khairul lakum min infaqiz zahab wal fiddah, dan lebih mulia daripada kalian menyedekahkan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqu a'da'akum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, bahkan lebih mulia daripada engkau keluar berjalan jihad di jalan Allah, kau tebas leher musuhmu atau kau ditebas oleh musuh. Jadi lebih mulia daripada itu semua. Para sahabat menjawab, bala, mau ya Rasulullah. Amalan apa itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, zikrullah azza wa jal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diibaratkan sama Nabi Muhammad pahalanya yang luar biasa. Caranya dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir-zikir ini juga pahalanya bisa kita dapatkan, bahkan pahala-pahala sedekah tadi. Nah, hari ini kita nggak punya uang misalnya buat sedekah, ya ganti dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Karena pahala bacaan-bacaan tadi kalau kita baca seperti pahalanya orang yang bersedekah. Semoga Allah jadikan kita min ahli zikir, orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
orang-orang yang mendapatkan keberkahan daripada berzikir, dijauhkan daripada kesumpakan hati, dijauhkan daripada musibah, dijadikan hati dan pikirannya selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan orang-orang yang gemar bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.